hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawu'an wa siyama naharihi wajiban wa sawabal amali fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para hadirin jamaah rahimakumullah. Menjadi keharusan bagi kita selaku umat Islam untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi anugerah kenikmatan, khususnya umur panjang, sehingga kita pada tahun ini masih bisa bertemu kembali dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Mari kita maksimalkan kesempatan ini untuk menggapai berkah dan ridho Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Terlebih pada bulan Ramadan ini, status keimanan dan ketakwaan menandai perintah Allah terkait dengan ibadah puasa yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita perlu perhatikan bahwa ayat ini diawali dengan keimanan dan diakhiri dengan ketakwaan. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara langsung berpuasa di bulan Ramadan kepada orang-orang yang beriman, dan mengakhiri ayat ini dengan tujuan dari berpuasa, yakni agar menjadi insan yang bertakwa. Orang yang beriman akan senantiasa menjaga diri untuk senantiasa tidak melanggar perintah Allah dan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang bertakwa akan menjalankan segala perintah dan meninggalkan larangan Allah didasari dengan keimanan dari hati tanpa ada keterpaksaan. Jika kita termasuk orang-orang yang beriman, maka tidak akan ada rasa keberatan sedikit pun dalam jiwa kita untuk melaksanakan perintah berpuasa ini dengan keikhlasan. Akan berbeda dengan seseorang yang tidak ada keimanan dalam dirinya. Pastilah ia akan merasakan berat untuk menjalankan puasa karena harus menahan diri dari segala yang membatalkan seperti makan dan minum serta perbuatan lain yang bisa menggugurkan pahala puasa. Bisa jadi ia akan berpuasa bukan karena Allah, namun karena ingin terlihat atau takut dan malu pada manusia, sehingga sering melakukan kebohongan dengan mengatakan berpuasa kepada orang lain padahal ia tidak berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, kata iman dan takwa banyak yang disandingkan untuk mengingatkan kita semua bahwa ada pertalian yang kuat antara iman dan takwa. Di antaranya yang sering disampaikan oleh para khatib dalam wasiat ketika Jum'ah dengan mengutip ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam tafsir Al-Quran disebutkan bahwa agar umat Islam memperoleh keimanan yang kuat dan tidak goyah ketika mendapat cobaan, maka ia harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, sesuai kebesaran, keagungan, dan kasih sayangnya kepada manusia. Bukti ketakwaan ini adalah mentaati Allah dengan tidak sekalipun durhaka, mengingatnya dengan tidak sesaat pun melupakannya, mensyukuri nikmatnya dengan tanpa sekalipun dan sekecil apapun mengingkarinya, sampai batas akhir kemampuan manusia. Dari hal ini kita menyadari bahwa hubungan antara ketakwaan dengan keimanan harus bersumber dari dalam hati. Jika tidak didasari dari hati, maka bisa jadi keimanan tidak membawa kepada ketakwaan, dan sebaliknya, ketakwaan tidak akan maksimal dan tidak akan menguatkan keimanan. Maka keimanan dan ketakwaan inilah yang diolah kualitasnya melalui ibadah puasa, agar keduanya bisa tertancap dengan baik pada diri seorang muslim. Para hadirin rahimakumullah, perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW mulai membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru. Maka dapat dirasakan bahwa puasa itu sangat penting. Artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Oleh karena itu, para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa. Di antaranya adalah untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan dan lain sebagainya. Orang yang beriman dan bertakwa dalam puasanya harus peka dan mampu merasakan penderitaan orang lain dengan berbagi di bulan Ramadan, bukan malah mendorongnya untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya di kala berbuka pada malam harinya. Jika ini yang terjadi, maka puasa yang dilakukan hanya dimaknai sebagai sebuah ritual ibadah dan tidak memberi dampak kebatinan dan sosial. Predikat takwa yang memang menyangkut hubungan manusia dengan Allah dan merupakan pencapaian akhir dari profesi puasa, seharusnya bukan hanya membekal secara individu dan hanya berbentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat ketakwaan yang didapat harus memiliki dimensi yang lebih luas, yakni untuk kemanusiaan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Melalui ayat ini kita bisa mengetahui bahwa ciri orang yang bertakwa adalah memiliki kepekaan sosial dengan menafkahkan hartanya untuk membantu orang lain di kala lapang maupun sempit. Orang bertakwa juga memiliki tenggang rasa pada orang lain dalam bentuk menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Semua ciri takwa ini benar-benar dilatih dalam ibadah puasa, dan ini membuktikan adanya pertalian antara iman, takwa, dan puasa. Oleh karena itu, mari kita menguatkan tekad untuk menjadikan momentum Ramadan kali ini sebagai Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Kita tidak bisa menggaransi jika kita masih bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Mari kita maksimalkan kualitas dan kuantitas puasa dan ibadah kita lainnya di bulan suci ini untuk mewujudkan keimanan kita agar mencapai predikat takwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa kita sebagai wasilah terhindarnya kita dari siksa api neraka, sebagai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala,
niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Semoga Allah mengabulkan harapan kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah kutum sikat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.